Pada saat perang, Raja Anggakarna bertemu dengan keempat Pandawa, kecuali Arjuna. Ia mengalahkan mereka dan bahkan mampu untuk membunuh mereka. Tetapi Raja Anggakarna menepati janjinya kepada Kunti untuk tidak membunuh mereka. Pada perang hari ke-13, hanya Basudewa Krishna dan Arjuna di pihak Pandawa yang mengetahui cara menghancurkan formasi Cakrabyuha. Tetapi Basudewa Krishna dan Arjuna dengan sengaja dialihkan perhatiannya oleh pihak Kurawa ke bagian lain dari pertempuran. Abhimanyu, anak dari Arjuna dan Subadra, memiliki sebagian pengetahuan tentang formasi Cakrabyuha. Ia mendengarnya ketika masih dalam kandungan saat Basudewa Krishna menjelaskan tentang formasi ini kepada adiknya bernama Subadra. Tetapi saat itu Basudewa Krishna tidak menjelaskan sampai selesai. Sehingga Abhimanyu mengetahui cara memasuki formasi tersebut, tetapi tidak mengetahui cara keluar darinya. Ia sendirian menandingi jenderal-jenderal pihak Kurawa termasuk Raja Anggakarna, Drona, dan Duryodhana. Raja Anggakarna memanah busur Abhimanyu dan melumpuhkan keretanya. Kemudian para Kurawa membunuh Abhimanyu. Jadi bukan Raja Anggakarna sendiri yang membunuh Abhimanyu. Pada perang hari ke-14, perang berlangsung sampai malam. Gatotkaca, putra Bima yang setengah raksasa, makin memporak-porandakan barisan Kurawa. Raja Anggakarna terpaksa memakai senjata konta yang dipinjamnya dari Dewa Indra untuk membunuh Gatotkaca. Karena Dewa Indra hanya memperbolehkan Raja Anggakarna memakai senjata konta sekali saja, maka Raja Anggakarna kini tanpa senjata konta dan baju besi serta antingnya yang tidak tertembus senjata. Raja Anggakarna hanya bisa mengandalkan kesaktiannya sendiri dalam melawan Arjuna nanti. Pada perang hari ke-15, Drona terbunuh dan Raja Anggakarna menjadi senapati pasukan Kurawa. Pada hari ke-17, Raja Anggakarna akhirnya bertemu dengan Arjuna dalam pertempuran yang seru dan setanding. Karena telah kehilangan senjata pamungkas dan baju besinya, Raja Anggakarna hanya mengandalkan keahlian dan kesaktiannya sendiri. Dalam suatu kesempatan, Raja Anggakarna melakukan trik cerdik dengan keahliannya. Ia membuat Arjuna lumpuh sejenak dengan memanah dada Arjuna. Ketika Arjuna belum pulih dari pukulan pertama, Raja Anggakarna melepaskan panah ke arah kepala Arjuna untuk membunuhnya. Basudewa Krishna menyelamatkan Arjuna dengan menekan kereta mereka sampai amblas ke tanah beberapa senti, sehingga panah Raja Anggakarna meleset dari kepala Arjuna. Banyak orang menganggap kejadian ini sebagai bukti superioritas Raja Anggakarna dari adiknya itu. Saat pertempuran berlangsung, salah satu roda kereta Raja Anggakarna menyelip di tanah berlumpur. Ini diakibatkan oleh kutukan Brahmana. Salya yang menjadi kusir kereta Raja Anggakarna tidak bisa membantu, karena telah dilumpuhkan oleh Arjuna. Raja Anggakarna meminta Arjuna untuk menghentikan pertempuran untuk menunggunya mengeluarkan roda kereta dari tanah berlumpur tadi. Arjuna setuju. Tetapi Basudewa Krishna menyuruh Arjuna melanggar kode keprajuritan dan membunuh Raja Anggakarna yang sedang tidak berdaya. Roda kereta Raja Anggakarna tidak bisa digerakkan dan kutukan Parasurama membuatnya tidak bisa membela diri. Basudewa Krishna mengingatkan Arjuna tentang kekejaman Raja Anggakarna ketika ikut mengeroyok Abhimanyu yang sampai mati bertarung tanpa kereta dan senjata. Dengan penuh kemarahan dan kesedihan, Arjuna melepaskan panah Anjalika ke arah Raja Anggakarna. Raja Anggakarna jatuh ke tanah dengan luka yang mematikan. Tetapi ujian untuknya belum berakhir. Ada kisah yang tidak ditayangkan di serial Mahabharata Antv, yaitu kisah Basudewa Krishna menyamar sebagai seorang petapa dan meminta sedekah kepadanya. Raja Anggakarna yang terluka parah tidak memiliki apapun untuk diberikan. Kemudian ia ingat masih memiliki satu gigi emas. Dengan penuh kesakitan, Raja Anggakarna melepaskan gigi emasnya. Kemudian membersihkannya dan memberikannya kepada Basudewa Krishna. Dengan demikian, Raja Anggakarna menjadi satu-satunya manusia yang telah memberikan sedekah kepada Dewa Wisnu sendiri. Terharu dengan kemurahan hati Raja Anggakarna, Basudewa Krishna memberikan kesempatan kepada Raja Anggakarna untuk mengajukan satu permintaan kepadanya. Raja Anggakarna meminta agar jenazahnya diperabukkan di tempat yang paling suci di dunia. Sebagai Dewa Wisnu, Basudewa Krishna kemudian memperabukan jenazah Raja Anggakarna di telapak tangannya.
Kisah ini tidak ditayangkan di televisi. Setelah kematian Raja Anggakarna, Kunti memberitahu Pandawa bahwa Raja Anggakarna adalah putranya dan saudara tertua mereka. Para Pandawa kemudian bergabung untuk Raja Anggakarna. Yudhistira paling begitu terpukul mengetahui ibunya merahasiakan kenyataan bahwa Raja Anggakarna adalah saudara tertua mereka, yang seharusnya mereka hormati dan patuhi. Ia kemudian mengeluarkan sabda agar sejak saat itu semua perempuan tidak lagi bisa menyimpan rahasia apapun untuk diri mereka sendiri. Pada hari ke-18, Kurawa tertumpas. Perang Baratayuda berakhir, dan Yudhistira menjadi Raja Hastinapura.